رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala amalan kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, kita pada majlis at-tafsir pada pelajaran yang telah lalu ayat 1.2 102 daripada surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang permasalahan sihir yang diajarkan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia di Babil, dan begitu pula yang diajarkan oleh Harut wa Marut, dua orang malaikat yang turun di Babil untuk menjelaskan realiti sihir itu supaya manusia jauh daripada sihir. Apa yang dipahami dari kitab-kitab yang telah lalu bahawa Harut wa Marut ini turun untuk mengajarkan sihir. Tidak demikian. Turun untuk mengajarkan sihir supaya dapat menyesatkan manusia. Tak. Adalah untuk menerangkan kepada manusia mana satu sihir, mana satu wahyu. Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sihir adalah melalui syaitan. Makanya orang yang menggunakan sihir dapat dikategorikan secara otomatik dia adalah musyrik, berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik ini, berbuat sihir ini akan menaruh harapan pada sihir dan beranggapan bahawa sihir itu mempunyai realiti dan dapat memberikan mudarat dan munafaat kepada manusia. Kita di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sering-sering kita tekankan bahawa yang dapat memberikan pengaruh baik positif atau negatif, semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sihir tidak akan memberikan kesan melainkan apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini adalah Allah memberikan kritikan kepada Bani Israel, di mana Bani Israel ini sebenarnya merekalah orang-orang yang senantiasa menggunakan sihir dan menuduh Sayyidina Sulaiman bahawa dialah orang-orang di antara orang yang mengajarkan kepada manusia sihir, bukan sebagaimana yang dianggap oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, penghulu kita,
kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Muhammad. Jadi itu saya sebutkan pertama, mereka katakan bukan sebagaimana yang dianggap oleh Muhammad, bahwa Sulaiman itu orang baik. Di sisi kita dia adalah tukang sihir, maksudnya orang jahat. Makanya turun ayat ini untuk menerangkan, untuk memberikan kritikan kepada Bani Israel dan membela Sayyidina Sulaiman alaihi salam, bahwa dia bukan tukang sihir. Di sini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwa Yahudi ini senantiasa memberikan kritikan kepada wali-wali Allah, kepada para rasul dan para nabi, saat mereka tidak mau tunduk kepada peraturan, tidak mau tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hendak tunduk kepada syahwat, hendak tunduk kepada iblis, mengikut apa yang mereka sukai. Mereka mengkritik Sayyidina Sulaiman alaihissalam, pada waktu yang sama juga memberikan kritikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara terus terang atau dengan sindiran. Seakan-akan sewaktu mengkritik Sayyidina Sulaiman alaihissalam, dengan adanya Al-Quran memuji Sayyidina Sulaiman alaihissalam, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajarannya tak betul. So dia boleh memuji orang-orang yang tukang sihir. Maka turunlah ayat ini menerangkan bahawa Sayyidina Sulaiman itu, Sulaiman alaihissalam bukan tukang sihir, tetapi dia adalah seorang nabi. Dan sebenarnya dalam ayat ini yang telah lalu disebutkan juga bahawa para Bani Israel mengetahui bahawa orang yang menggunakan sihir dan meninggalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai bahagian di akhirat. Mereka akan menyesal. Makanya datang ayat 103, katakan walau annahum amanu, seandainya mereka itu beriman kepada Allah. Semua tukang sihir, termasuklah tukang sihir daripada Yahudi. Siapa sajalah, orang Kristian pun, pembesar-pembesar agama mereka menggunakan sihir untuk menarik orang lain, terutama untuk mengkristenkan umat Islam. Mereka menggunakan sihir. Walau annahum, seandainya mereka tukang sihir ini amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Ingat tu, kita seringkali menyebutkan bahawa di dalam Al-Quran kalau disebutkan amanu, biasanya di sampingnya wattaqu, amanu wattaqau, atau amanu wa amilus salihat, menunjukkan bahawa Al-Quran ini menekankan bahawa ilmu yang tidak dapat dipraktikkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu selalu membawa ajaran yang dapat dipraktikkan, dapat dipraktikkan oleh budak-budak, oleh pemuda, orang tua, siapa saja mampu untuk melaksanakan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Innallaha la yukallifu illa biqadri ma yastati'uhu al-ibad. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan memberikan beban kecuali mengikut kemampuan hamba itu sendiri. Menunjukkan bahawa Islam itu agama yang paling hebat. Semua orang boleh mempraktikkan Al-Islam, Al-Quran wa Sunnah An-Nabawiyah. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair, maka niscaya mereka memperolehi dari sisi Allah Subhanahu wa taala pahala khair yang lebih baik. Tidak ada perbandingannya dengan apa yang terdapat di dunia ini. Segala apa yang Allah janjikan di akhirat jauh lebih hebat daripada di dunia. Tidak ada perbandingannya. Sebenarnya kalau Allah mengatakan khair, lebih baik, itu hanya hendak mendekatkan kita punya pemikiran. Manusia kalau tidak diberikan perbandingan, mereka tidak akan paham. Sebenarnya tidak ada perbandingan antara kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Kenapa ada perbandingan seperti kata-kata khair wa afdal wa aula?
Kerana untuk supaya manusia boleh mencerna apa yang sebenarnya di akhirat. Meskipun kalau seandainya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melihat benda-benda yang luar biasa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang Allah peruntukkan bagi orang yang setia dengan Allah Subhanahu wa taala, daripada apa yang menyejukkan hati mereka, mata hati mereka nanti kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai balasan apa yang mereka telah lakukan di dunia ini. Fala ta'lamu, tak ada orang yang mengetahui, semuanya hanya mendekatkan saja. La ainun ra'at, tidak ada mata lagi yang pernah memandang apa yang Allah akan berikan kepada orang yang setia kepadanya. Naam, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga lagi yang pernah dengar bagaimana realiti apa yang terdapat di akhirat. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah pun tergores di dalam hati. Semuanya sedap. Sedapnya bagaimana? Tahu sendiri. Kita boleh menemukan di dunia ini melalui keimanan, dan keimanan yang lezat di dalam hati kita ini tidak boleh digambarkan kepada seseorang. Orang itu merasakan setakat dia maju dalam keimanan, naik dalam amalan dia, keimanan dia, setakat itu dia akan merasakan nikmatnya kita ini beriman dan nikmatnya kita ini beramal. Sehingga para wali mengatakan, kalau seandainya pembesar-pembesar negara mengetahui apa yang kami rasakan sekarang ini, daripada mendekatkan diri daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan memerangi kami dengan pedang-pedang mereka. Tetapi mereka tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan pada hamba-hambanya yang setia. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Makanya diambil kesimpulan bahawa orang yang tak mengenal Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak mungkin mengenal di akhirat. Orang yang tak mengetahui syurga Allah di dunia ini tak mungkin ketahui syurga Allah di akhirat. Nah, karena Allah sudah memberikan gambaran melalui Al-Quran dan menanamkan di dalam hati kita ini tentang ketenangan. Bahkan ada orang yang diberikan boleh memandang terus langsung kepada nikmat yang Allah janjikan. Ada orang yang melihat bidadari, ada orang yang melihat bidadari, sehingga tak mau beramal, sehingga tak mau membuang waktu mereka. Ada. Nah, hebatnya akhirat ini tak ada bandingnya dengan dunia. Ad-dunya la tusawi janaha ba'udah. Dunia bila dibandingkan dengan akhirat, sayapnya nyamuk pun lebih hebat daripada dunia. Dunia haqirah, tidak ada artinya kecuali orang-orang yang tertipu sahaja. Memanglah kita perlu mengambil bahagian daripada dunia, tetapi janganlah sampai kita ditipu oleh dunia. Orang yang banyak mengambil bahagian di dunia, dia punya bahagian di akhirat berkurang. Itu kalau dia selamat daripada ancaman api neraka. Kalau selamat, kalau selamat, orang yang mengambil bahagian banyak, dia kurang dia punya bahagian di akhirat. Ini tentunya bagi orang yang menjadikan dunia itu jembatan untuk syahwat mereka. Tetapi orang yang memiliki dunia dan menjadikan dunia itu sebagai jembatan untuk akhirat mereka, itu bukan dunia, namanya akhirat. Jadi kita mesti kembali mengulas balik konsep dunia dan konsep akhirat mengikut perspektif Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan meskipun orang itu mempunyai istana banyak, seandainya semuanya dijadikan jembatan untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dunia, itu adalah akhirat. Sebab yang menjadikan dia akhirat adanya niat kita ini, adanya usaha kita ini menjadikan benda itu supaya Allah redha. Tapi kalau hanya sekadar berpoya-poya melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dunia. Meskipun dia memiliki dunia sedikit, memiliki bicycle, tetapi hatinya selalu dengan bicycle dia, itu adalah dunia. Berarti mengurangi dia punya markah di akhirat. Dia punya bilion-bilion, tetapi adalah semuanya siap untuk dikhidmatkan di akhirat, khidmatkan untuk khidmat
dikhidmatkan untuk Islam, maka dia adalah akhirat, bukan dunia. Nah, makanya itu ulama sewaktu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, dia mengatakan, "Talaqtuki ya dunya thalathan la raj'ata fiki gurri ghairi." Aku telah mentalak kamu hai dunia, talak 3, saya tak akan kembali kepada kamu. Dia talak 3 dunia maksudnya. Tipulah selain daripada saya, pengaruhilah selain daripada saya. Pada waktu yang sama, setelah meninggalnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Al-Imam Ali kahwin 4. Ada lagi hamba sahaya banyak. Kata ulama, istri yang 4 ini bukan untuk dunia, untuk akhirat. Dia robah dia untuk akhirat. Begitu pula sampai hamba sahaya ada. Jadi konsep dunia ini, bila mana kita memiliki dunia meskipun sedikit, memiliki 10 ringgit, tapi 10 ringgit susah nak keluar, ya kan? Tak mau dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah dunia. Dia punya 100 ribu, 1 juta, tapi khidmat, dia siap untuk mengkhidmatkan untuk Islam. Dia adalah akhirat. Karena sebenarnya yang diuji adalah kita punya hati. Sampai di mana hati kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair. Kalau seandainya mereka yang tukang sihir ini termasuk orang Yahudi, beriman dan bertakwa, maksudnya beramal saleh dan meninggalkan semua larangan Allah, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Tidak ada perbandingan. Dia mengatakan khair, dia mengatakan khairun minad dunya, lebih baik. Tak ada perbandingan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Karena realitinya mereka tak mengetahui. Mereka tak mengetahui. Tidak ada keimanan. Makanya itu mereka banyak mengeritik para rasul, mengeritik orang-orang baik, menjelekkan apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala adanya Allah memberikan beban kepada mereka. Mereka menuduh Allah adalah Allah ini suka menyiksa, berikan beban. Subhanallah, Allah memberikan beban bagi kita adalah untuk masalah kita di akhirat. Karena tidak sama orang yang berbuat baik dengan orang yang tidak berbuat baik. Kalau seandainya orang yang berbuat jahat dan orang yang berbuat baik sama, di akhirat semuanya masuk surga, berarti kehidupan ini tidak ada artinya. Abasa, tak ada artinya. Tidak ada hikmah adanya Allah meletakkan keadilan, menurunkan Al-Quran, mempersiapkan surga dan neraka. Naam, surga bagi orang yang beriman dan bertakwa, neraka wal'iyadu billah bagi orang yang degil, tak mau tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan kecuali untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran Al-Karim wa Sunnati An-Nabawiyah. Tidak ada. Dan tidak ada jalan untuk khidmat Islam melainkan kita mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak meletakkan ajarannya melalui khurafat-khurafat, tapi Islam meletakkan dia punya ajaran melalui Al-Quran. Tak ada jalan, tidak ada jalan kecuali Al-Quran saja. Selama kita tidak mengenal Al-Quran, berarti kita akan beramal melalui khurafat, mengganda-ganda di muka bumi ini, sehingga mendatangkan benda-benda yang pelik. Kenapa? Karena tidak membaca Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran. Mulalah mengeritik para orang-orang yang telah terdahulu, para wali-wali, para alim ulama. Kenapa? Tidak membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini Al-Quran berpindah dengan adanya Bani Israel, banyak mengeritik para nabi supaya mereka tidak mengajar kepada kebaikan, supaya ikut dengan hawa nafsu Bani Israel. Pada ayat 104 diberikan kritikan kepada orang Yahudi yang mencoba untuk menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
atau untuk apa namanya mengusik-usik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cacian-cacian. Mereka kira Rasulullah atau para sahabat tidak tahu ada cacian apa namanya melalui yang apa namanya melalui isyarat-isyarat yang sangat halus, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adabun alim. Dikatakan ayat ini sebelumnya para Yahudi juga ikut mendengarkan pengajian Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut dengar-dengar, sehingga mereka menyampaikan orang lain bahawa Rasulullah memerintahkan begini. Bila mana perintah Al-Quran itu sama dengan kemauan mereka, mereka senang hati. Bila mana tak, mereka akan mengeritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya mereka tak senang dengan Rasulullah, karena Rasulullah datang untuk menjelaskan apa yang mereka telah hapuskan di dalam At-Taurah, apa yang mereka telah robah di dalam At-Taurah. Dan bahkan Al-Quran mendatangkan yang lebih baik, menasakh At-Taurah. Maka itu mereka senang-senang selalu mendengarkan juga pengajian Al-Quran daripada Rasulullah SAW. Dan mereka mengolok-olok Rasulullah dengan bahasa mereka, terutama olokan itu mereka pilih olokan yang mana dalam bahasa Arab adalah pujian, seperti kata-kata ra'ina, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, hai orang-orang yang beriman, jangan kau mengatakan ra'ina. Ra'ina dalam bahasa Arab daripada mura'ah, perhatikanlah kami. Ra'ina ya Muhammad, perhatikanlah kami hai Muhammad, tengoklah kepada kami, perhatikanlah maslahat kami, dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam bahasa Yahudi dikatakan minar ru'unah, caci maki, kata-kata yang mengandungi makna yang kasar. Maksudnya mereka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mengatakan ra'ina. Ra'ina maksudnya adalah cacian, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan ra'ina, perhatikan kami. Mereka juga mengatakan ra'ina, tapi maksudnya mereka dalam bahasa Israel mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja mengatakan bodoh, ya kan? Udu boleh saja. Yang penting caci maki untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat waktu mengatakan ra'ina, perhatikanlah kami, adalah baik. Dengan adanya Rasulullah SAW tidak boleh disindir, baik secara isyarat, lebih-lebih dengan terus terang, maka Allah melarang. Karena Rasulullah dikritik, maksudnya Allah dikritik. Makanya itu setelah ini barang siapa yang mengkritik Rasulullah SAW boleh hukum pancung. Sebab dia kalau mengkritik Rasulullah SAW berarti mengkritik Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu para alim ulama memberikan fatwa orang yang mencaci maki Rasulullah, baik secara sindiran melalui tulisan atau apa saja, kalau mereka tidak boleh bertobat, tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh hukum pancung, boleh hukum bunuh, sebab mereka mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di dalam Islam tidak pernah kita mencaci maki nabi-nabi yang mereka sebutkan di dalam Injil dan At-Taurah. Bahkan kita banggakan, kita mengatakan Sayyiduna Isa, penghulu kita Isa, Sayyiduna Musa, Sayyiduna Daud, Sayyiduna Sulaiman. Kita puji para nabi yang telah lalu. Tidak ada seorang Islam pun yang mengkritik para nabi. Karena barang siapa yang mengkritik seorang nabi yang telah dijelaskan oleh Al-Quran bahawa dia nabi, dia adalah keluar daripada Islam. Karena mengkritik nabi berarti mengkritik Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu ulama berfatwa orang yang mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berdosa besar, dan mesti kalau dia tidak kembali kepada Allah hukum pancung. Kita sekarang tak boleh pancung mereka-mereka yang menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tak boleh. Kenapa? Kerana kita lemah. Tapi kita boleh berusaha melalui memboikot mereka punya perdagangan,
kita jangan beli mereka punya perdagangan. Kalau mereka yang di barat ini, kita sudah tahu mereka mencaci maki Rasulullah SAW, tengok dia punya barang, jangan dibeli. Sebab kalau beli berarti kita seakan-akan mengatakan saya setuju dengan adanya mereka mengkritik Rasulullah SAW, mereka menuduh Rasulullah pengganas, atau mereka menuduh apa-apa yang tidak ada kaitannya dengan Rasulullah SAW. Seakan-akan kita berbuat demikian. Kalau kita setuju dengan, kalau kita membeli, tidak memboikot perdagangan mereka. Nah, kita tak mampu karena kita tak mempunyai al-khilafah al-islamiyah sedunia, maka kita berusaha supaya tidak membeli barang-barang mereka. Kita sekarang ni sudah dapat mengetahui melalui internet bahawa kod perdagangan mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu. Kita tahu dia ada kod tertentu. Saya ada simpan di iPad saya, tak sempat buka balik. Terutama Yahudi, dia punya kod, dia punya barang dagangan ada kod tertentu. Kita mesti tahu tu. Kita mesti tekan saja Google mana kod perdagangan Yahudi dan negara-negara yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kita jangan beli barang dia. Kita tengok dia punya kod, jangan beli. Sebab itu masyhur. Kalau kita beli tak tahu, kita tidak berdosa. Tapi kalau kita sudah tahu kita beli juga, maka kita berdosa, kecuali darurat. Darurat, kalau kita tak beli kita mati. Kalau kita tak beli kita akan jalan kaki kena hujan, ya kan? Ada. Tapi selama ada barang lain daripada negara lain bukan Islam, tapi tidak mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam, kita beli. So, kita disuruh di dalam Islam, di antara matlamat Al-Quran, kita mesti disuruh kerjasama dengan alam semesta ini. Meskipun bukan orang Islam, orang kafir, kita boleh kerjasama selama mereka tidak mengeritik dan mengolok-olok, artinya mengeritik Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Kalau mereka sudah mengolok-olok Allah dan Rasulnya, wajib kita memboikot perdagangan mereka. Wajib. Jadi mudah-mudahan melalui sarana ini boleh sampai suara kita bahawa kita selama tak mampu untuk melawan mereka, sebab kita ni ada lemah, maka kita memboikot perdagangan mereka untuk mengatakan kepada Allah, saya adalah sokong syariat Allah wa Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Saya sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Umar pernah ada seorang kafir yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga budak-budak kecil semuanya serang orang kafir itu sampai mati. Maka Sayyidina Umar pun senang hati, alhamdulillah, berarti agama Islam ini sudah kukuh. Budak kecil pun tahu kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sekarang ini diam. Dia tidak, seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa. Iyalah, memanglah kita ini adalah artinya terkalahkan dari semua aspek kehidupan, tetapi jangan terlalu dikalahkan. Kita mampu supaya boleh memboikot perdagangan mereka, jangan beli. Nah, kalau beli berarti seakan-akan kita menyokong mereka. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ra'ina itu kritikan bagi Rasulullah SAW dalam bahasa Yahudi, sehingga seorang sahabat mengatakan kepada Yahudi, kalau kamu ulang lagi sekali lagi, kalau tak salah, yaitu Sa'ad bin Mu'adzin, dia tahu bahasa Yahudi, dibilang semua yang mengatakan ra'ina, hati-hati, sekali lagi mengulang aku bunuh kau. Kata para Yahudi, bukankah ra'ina itu kata-kata yang baik? Dan mereka sudah tahu memang licik orang Yahudi ini. Ia dalam bahasa Arab adalah pujian, tetapi di dalam bahasa Israel adalah caci maki. Dan ada yang mengatakan ra'ina ya Muhammad, dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, dia bilang hati-hati, sekali lagi bilang aku hati-hati. Leher boleh melayang, hati-hati. Yahudi marah. Kenapa nak marah? Ini kan dalam bahasa Arab bagus, ya betul, tapi dalam bahasa kamu adalah ejekan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahawa siapa saja yang berani mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lehernya boleh melayang. Tapi kalau kita tidak mampu mendengar ini, kita serahkan kepada kerajaan, biar kerajaan yang menyelesaikan. Antar negara yang menyerang Rasulullah SAW, juga negara Islam
mengikut Rabitul Alam Islami, ya kan? Persatuan negara Islam ini semestinya berkumpul untuk mengkritik mereka. Nah, menyeret yang menggambarkan Rasulullah SAW ini adalah orang yang pengganas, seret kepada mahkamah internasional. Mestinya kan negara Islam mampu. Berapa banyak negara Islam di persatuan bangsa-bangsa, seret mereka yang kurang ajar ini, yang mencaci maki Rasulullah SAW, seret ke mahkamah. Nah, kenapa dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, menunjukkan bahawa kita ini sebenarnya orang yang tak mempunyai nilai. Kagusa'is sail, sama dengan bui, kata Rasulullah sallam, bui yang dibawa oleh arus banjir, tak punya power. Naam, dikatakan nanti kita ini akan diombang-ambing oleh orang-orang yang sebelum kami, al-Yahud wan Nasara. Umat nak makan kita semua ni. Kata sebagian sahabat, amin qillatin nahnu ya Rasulullah, kerana kami sedikit kan? Kata Rasulullah, bal antum katsir, kamu banyak pada waktu itu. Jumlah manusia yang paling banyak di dunia ini adalah umat Islam. Tapi mana powernya umat Islam? Dunia yang paling kaya adalah umat Islam. Tapi mana powernya umat Islam? Persenjataan yang digunakan untuk membunuh umat Islam sendiri, bukan untuk mempertahankan martabat umat Islam. Kita bukan orang yang jahat. Kita adalah orang yang baik, mempertahankan harga diri kita ini, hak-hak manusiawi. Nah, karena kalau kita di dalam Al-Quran, kita tak boleh menyerang mereka sebagaimana mereka menyerang kita. Selama mereka menyerang kita, kita menyerang mereka. Tapi wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Mereka stop, kita juga stop. Mereka minta perdamaian, selama tak ada tipu daya, kita pun nak berdamai. Mereka nak menjelekkan kita, mesti, selama mereka tidak stop, kita mesti mengadakan peperangan. Sekarang umat Islam yang diperangi siapa? Umat Islam sendiri. Negaranya diambil, umat Islam ditekan di negara lain, umat Islam diam. Semuanya diam. Wala berdoa supaya saudara kita yang ditindas di negara-negara lain, artinya dapat kita selamatkan. Subhanallah, dulu kalau seorang Islam yang ditindas, dipenjara oleh negara Rom, semuanya bergerak untuk menyelamatkan. Semua orang bergerak menyelamatkan. Perempuan yang dipenjara, semua negara Islam bergerak untuk menyelamatkan perempuan itu. Tapi sekarang ni ummah negara yang dihancurkan, tidak ada orang yang memberikan kritikan, semuanya diam. Subhanallah, menunjukkan kita sebenarnya gusaun ka gusa'is sail, macam bui tak ada nilainya. Kenapa? Apa sebabnya? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kita terlalu sayang dunia yang menipu kita, padahal orang yang mati syahid mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu mati dia tak merasakan apa-apa pun. Macam kalau dia rasakan apapun, macam ditusuk jarum saja sekejap. Kemudian kuburannya akan wangi, dijadikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dibangkitkan, semuanya orang dalam keadaan takut semua, kerana bunyi api neraka kuat, kecuali orang-orang yang mati syahid. Bergembira dengan bangkit daripada kubur, kerana mereka mengarah kepada Allah, nak masuk syurga, sudah lama ditunggu. Semuanya orang dalam keadaan takut. Bangun dari kubur, suara neraka luar hebat, menakutkan, kecuali orang-orang yang mati syahid. Bagaimana mati syahid sedangkan umat Islam sudah penakut? Naam. Hubbud dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya? Ya Rasulullah, hubbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut mati, takut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, semuanya sudah ditentukan. Naam. Innal ajala biyadillahi ta'ala, sesungguhnya ajal semuanya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita mati selama Allah tidak ditetapkan, selama Allah tak tetapkan lagi. Berapa banyak orang yang dibom di Afghanistan, sewaktu Afghanistan masih bersatu umat Islam, tidak perang memerangi. Berapa banyak orang yang ditembak, yang terbakar hanya baju saja. Berapa banyak? Sampai Muhammad Qutb menulis dalam bukunya, berapa banyak orang yang dibom, tak kena apa-apa pun.
tak mati pun. Kalau mati pun katanya berhari-hari mereka punya mayat tidak berbau, tidak bahkan wangi. Nah kita mau begitu. Nah kita mau mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bab jihad ini mesti dijelaskan supaya umat Islam tahu apa itu jihad yang sebenarnya. Nah bukan serampangan. Jadi kita kembali bahwa dengan ayat ini ulama mengambil kesimpulan bahwa kita siapa saja yang mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib diperangi. Wajib diperangi mengikut cara masing-masing. Cara masing-masing. Kita terutamanya kita boleh seret orang yang yang menjelekkan Rasulullah ini ke mahkamah internasional. Kita mau punya kemampuan kan? Itu baruan zakat. Billion. Tidak dibagi-bagi kepada umat Islam, kepada fakir miskin, disimpan di bank. Siapa yang mengambil faedah? Adalah musuh Islam. Kita meletakkan di bank mereka yang gunakan. Umat Islam kelaparan. Itulah makanya selama orang ini tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan tidak akan menang. Tidak akan menang. Coba tengok, melihat saudaranya mati kelaparan, sedangkan orang yang diberikan kemewahan adalah selain daripada umat Islam. Mereka yang guna. Mereka yang guna. Sila baca di internet berapa banyak zakat yang di luar negeri umat Islam punya. Naam. Walau annahum dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina walakin qulu unzurna. Katakanlah, lihatlah, perhatikanlah kepada kami. Mesti digantikan kata-kata itu. Di sini juga menunjukkan bahwa di dalam Islam kalau kita nak berkata-kata mesti pandai memilih kata-kata. Kita mesti memperhatikan situasi dan kondisi. Kalau masalah kita di Indon ada kata-kata memerlukan biasa saja. Tapi kalau di Malaysia, di Brunei kemungkinan membutuhkan tak dipakai. Jadi tak boleh dipakai. Ya kan? Karena memang tempatnya dia boleh pakai. Orang akan tertawa. Jadi jangan digunakan tu. Ya kan? Gitulah. Islam memerintahkan umatnya supaya semua aspek kehidupan dia baik. Hatta dalam berkata-kata mesti pandai memilih kata-kata. Pilihlah kata-kata yang dapat menyedapkan hati orang. So itu penting di dalam mengajak mereka kepada kebaikan. Kita di Indonesia membutuhkan adalah memerlukan, tapi di Malaysia dan di Brunei maknanya lain. Sehingga dulu kita mengajar membutuhkan orang ketawa, budak-budak ketawa. Jadi jangan dipakai. Itu jangan dipakai. Karena Islam mau supaya waktu kita menggunakan kata-kata ini biar kata-kata itu cantik, indah. Karena apa yang keluar daripada hati baik menunjukkan hati kita baik. Jelek berarti hati itu menunjukkan jelek. Itu dia punya dia punya formula dia itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Wasma'u. Kita disuruh senantiasa mendengarkan apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasulullah jelaskan. Orang yang beriman mesti mendengarkan, tapi Yahudi tak mau mendengarkan. Nah, Yahudi kalau masuk dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Yahudi ni. Tapi orang yang beriman daripada telinga masuk di hati, kemudian dia amalkan. Wasma'u walil kafirina adabun alim, dan orang-orang yang kafir yang ingkar terhadap kebenaran, siapa saja akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Maksudnya kalau kita tidak mau tunduk kepada peraturan Allah dan Rasulnya, maka kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa sudah cukup sekian apa yang kami sampaikan melalui dua ayat ini. Dua ayat ini. Nah, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adabun alim. InsyaAllah kalau tidak ada halangan kita akan berjumpa pada Jumaat akan datang pada ayat 105. Ayat 105. Yang mana menceritakan bahawa sebenarnya orang-orang
ahlul kitab, terutama Yahudi dan Nasara ini, dan juga orang-orang penyembah berhala, tidak senang bila mana kita mendapat kebaikan. Terutamanya mereka tidak senang bila mana diturunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin wa amitna 'ala dinika syuhada wa anta radin 'anna waghfir lana wa liwalidina wa li abaina wa ummahatina وأمهات المسلمين ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واحفظ هذه البلدة بروني دار السلام واحفظ سلطانها ووزراءه وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.